dari keamanan silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman aliansi masyarakat Kabupaten Pati Bersatu, dan hari ini yang diketuai oleh Mas Suharno. Yang saya hormati Bapak Kapolres Pati beserta jajarannya, Bapak Komandan Kodim beserta jajarannya. Yang saya hormati para wakil ketua DPRD Kabupaten Pati yang telah hadir, Pak Haji Hardi, kemudian Pak Bambang Susilo, Bapak Suwito. Yang saya hormati dari masing-masing perwakilan fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Pati, semuanya hadir, baik dari PDI Perjuangan, Gerindra, PKB, P3, kemudian Golkar, PKS, dan Demokrat. Dan saya hormati juga seluruh anggota DPRD yang hadir dalam ruangan ini dan teman-teman media yang berbahagia. Mengawali pertemuan pada sore hari ini, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita di sore hari ini dapat dipertemukan, dapat bersilaturahim di ruangan gabungan DPRD ini dalam keadaan sehat walafiat, tiada halangan satu apapun. Bapak Ibu semuanya yang hadir, terutama teman-teman aliansi masyarakat Kabupaten Pati Bersatu, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas kedatangannya pada sore hari ini untuk menyampaikan unek-unek atau pendapat ya, Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Pati, ada aliansi masyarakat Kabupaten Pati Bersatu tentang ya beberapa tuntutan atau ya pendapat yang nanti mau disampaikan kepada kami, baik dari DPRD maupun nanti dari partai, nanti yang ditunjukkan kepada partai politik. Tentunya di forum ini nanti kita diskusi yang sebaik mungkin ya, dengan perasaan yang tenang, dengan perasaan sejuk ya. Kita sama-sama menjaga agar Kabupaten Pati ini tetap aman dan damai. Kemudian apa yang menjadi keinginan dari teman-teman aliansi masyarakat Kabupaten Pati Bersatu ini bisa tercapai, Bapak Ibu. Untuk itu ya, kami persilakan dari teman-teman aliansi masyarakat Pati Bersatu untuk menyampaikan tuntutannya atau unek-uneknya terkait dengan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kami sebagai anggota DPRD ketika ya, terbentuknya angket dan sudah dibentuk panitia khusus yang mana mensikapi terkait dengan apa yang menjadi kebijakan Bapak Bupati Pati di Kabupaten Pati ini. Untuk itu kami persilakan teman-teman aliansi untuk menyampaikan pendapatnya ya, yang mewakili ya nanti, tapi kita tetap berkomitmen untuk menjaga Kabupaten Pati tetap damai dan kondusif ya teman-teman ya. Untuk itu kami persilakan. Ya, terima kasih pimpinan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang saya hormati perwakilan dari masyarakat Pati Bersatu yang ada di dalam ruangan ini. Yang kami hormati pimpinan DPRD dan seluruh jajarannya yang telah berada di sini, Kapolres Pati dan pimpinan
dari TNI yang sudah mewakili di sini menerima kita. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu sebelum masuk kepada poin-poin tuntutan pimpinan. Yang pertama adalah aksi ini dilatar belakangi oleh kegelisahan teman-teman setelah beberapa kali menyaksikan sidang pansus di lembaga. Dan ada informasi yang kita dapat bahwa terjadi penggembosan, intimidasi, tekanan dari tim pansus, terutama ketua tim pansus. Aksi kali ini kita memang sengaja tidak mendatangkan banyak massa, karena memang ini bukan demo akbar. Ini memang aksi yang kita ingin memperlihatkan bahwa perlawanan itu, api dari semangat teman-teman untuk tidak dipimpin oleh pemimpin yang arogan atau bupati yang arogan, masih menyala-nyala. Makanya ada aksi tanggal 19 September. Sebenarnya kita sudah menjadwalkan ada aksi nanti setelah selesai pansus. Tapi kami melihat ada banyak sekali isu, informasi yang kita dapat terkait tim pansus yang menurut kita akan merugikan masyarakat Pati dan tidak sampai pada tuntutan dari masyarakat Pati. Ya. Yang kedua, pimpinan yang perlu kami sampaikan adalah sebenarnya aksi hari ini kami fokuskan sebenarnya di kantor DPC Partai Gerindra dan kantor DPC Partai PDIP. Kenapa? Karena kami meminta pertanggungjawaban dari kedua partai ini agar serius mengawal hak angket ini, dan khusus untuk Partai Gerindra segera memecat saudara Sudewo dari keanggotaannya sebagai Partai Gerindra, karena Partai Gerindra yang bertanggung jawab besar atas kegaduhan yang terjadi di masyarakat di Kabupaten Pati. Dia yang menimbulkan, karena dia yang mengusung. Harusnya sebelum mengusung dilihat dulu track recordnya, dicek dulu apakah orang ini paham bisa bermasyarakat apa tidak, paham psikologi masyarakat atau tidak, paham sejarah dari warga Pati apa tidak. Tidak sembarangan menunjuk kadernya untuk menjadi calon pimpinan dan hingga terpilih. Makanya kita memilih dua. Yang mohon maaf kepada PDIP yang selama ini dituding sebagai otak dari demo selama ini. Kami yang pastikan PDIP bukan otak dari demo ini. Nyatanya harusnya demo hari ini ada di kantor PDIP. Kalau ini diotaki oleh PDIP, maka tidak akan mungkin kami merencanakan demo di PDIP. Berhubung setiap ketua DPC partai ternyata terpilih atau duduk sebagai ketua atau duduk sebagai pimpinan ataupun anggota DPRD, makanya kita fokuskan ke gedung DPRD menghindari satu terjadi bentrok antar warga. Konflik horizontal itu kami juga pikirkan jangan sampai terjadi, makanya kita fokuskan di sini ya Pak Oto ya dan kawan-kawan ya. Sebenarnya kalau kita mau serius, kita mau ya udah mau terjadi, kita pasti demo di kantor DPC masing-masing, dan bukan hanya dua partai ini. Kita akan nyusul di Nasdem, di Golkar, karena selama ini kami menyaksikan satu ya, saya sendiri kan sering datang, Pak Bandung sering menegur saya, jangan banyak-banyak teriak-teriak teman-teman di belakang. Karena apa? Greget saya. Kalau saya diberikan kesempatan berbicara, saya maki-maki orang yang diperiksa dan juga tim pansus. Karena apa? Pertanyaannya pertanyaan lektoid, pertanyaan tidak kepada substansi. Kita ini mau membuktikan kesalahan dari Bupati Pati. Guna apa? Guna memakzulkan dia. Karena nanti kalau berbicara tentang hukum, kita berbicara tentang bukti. Di MA bahaya kita kalau sampai data yang kita gali melalui tim pansus ini tidak komplit dan tidak koheren dengan isu yang sedang kita tuntut atau masyarakat Pati tuntut. Makanya, tapi kami bersyukur ada beberapa tim pansus juga yang on the track lah. Sampai saat ini kami berharap tetap on the track. Dan saya tidak mau sebut di sini, nanti malah naik kuping dan khawatirnya malah kendor nanti semangatnya. Kemudian pimpinan sekaligus Pak Ali sebagai Ketua DPC Partai PDIP, kami mendapat banyak informasi bahwa Ketua tim pansus ini ada rencana mau diganti. Kami ingatkan ya, kami tuntut dan kami desak jangan pernah PDIP sekali-sekali berkeinginan, berniat mengganti saudara Bandang sebagai ketua tim pansus.
Sampai saat ini kami masih yakin dan percaya bahwa ketua tim pansus dan beberapa anggota tim pansus lainnya masih dalam tataran atau tatanan yang atau on the track sesuai dengan yang kita harapkan. Bukan yang kami harapkan aja, tapi yang diharapkan atau diatur oleh peraturan perundang-undangan. Begitu pimpinan. Jadi ada 13 poin tuntutan kita sebenarnya pimpinan. Kenapa 13? 13 poin ini kita mau mengingatkan bahwa ini masih kesinambungan atau keberlanjutan dari aksi tanggal 13 kemarin. Nanti silakan teman-teman yang lain yang baca, saya nanti enggak Pak Boto atau Pak Cak Ulil nanti yang baca tuntutannya. Saya hanya menyampaikan prolog kenapa demo ini terjadi tanggal 19 ini dan alasan demo ini kenapa difokuskan di DPRD Pati. Sebenarnya kalau boleh kita minta pimpinan fraksi dihadirkan di sini, pimpinan. Karena pimpinan fraksi juga bertanggung jawab pada orang-orang yang dia tunjuk sebagai anggota tim pansus. Ya, saya tidak mengenal siapa saja pimpinan fraksi. Mohon maaf, saya tidak mengikuti karena saya tidak terlalu tertarik dengan politik. Saya tidak terlalu tertarik. Tapi kami dari tim advokasi ya, kalau saya dinaungi di LSP Teratai yang pimpinannya Pak Nimuridi Gulul, Pak Gulul. Kenapa kami tergerak? Karena hati nurani aja. Kalau kita mau kaya, banyak orang yang menawarkan, banyak sekali yang datang. Tapi kita tidak mau. Ada yang minta, apa mau kalian? Kami turuti, asal jangan lengserkan Sudewo, jangan tuntut pengabulan Sudewo. Tapi kita tidak mau, karena yang kita bawa ini aspirasi dari masyarakat Pati, tuntutan dari masyarakat Pati yang tidak ingin dipimpin oleh seorang bupati yang berkarakter arogan. Coba bayangkan, kemarin setelah mulai adem masyarakat Pati, yang mulai kondusif, dia membuat kebijakan lagi. Apa kebijakannya? Dia menunjuk PLT Kepala Dinas Pendidikan Sriatun. Dia tunjuk Sriatun yang sebelumnya dia copot sebagai PLT Kasatpol PP. Otaknya di mana itu? Dia pikir udah reda masyarakat Pati, makanya dia buat lagi. Ujung-ujungnya setelah dikritik, diprotes oleh warga, 4 hari kemudian copot lagi. Ini loh, otaknya nggak jalan, nuraninya nggak jalan. Karena memang apa? Susah. Karakter itu susah diubah. Apa bahasa Jawanya ya? Watak itu ya susah diubah, tapi batu bisa dipecahkan, tapi watak itu susah. Itu yang kita minta agar Sudewo ini jangan memimpin di Pati. Ini bukan tuntutan saya. Teman-teman masyarakat Pati, perwakilan mereka datang ke kantor kita, ayo kita bersama-sama, tolong kami didampingi dari segi hukum supaya kami tidak terjerat. Gitu pimpinan. Dan saya persilakan kepada Cak Ulil untuk membacakan poin-poin tuntutan kami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cak Ulil ya. Kenal Cak Ulil. Cak, izin Cak. Ada aqua nggak, pimpinan? Aqua gelas ada nggak? Ya, ada. Mana kamu diterima kok nggak ada aqua ini? Bahaya ini. Gue. Beres tenang. Terima kasih. Mikir utama. Ini ada beberapa tuntutan aksi masyarakat Pati Bersatu 19 September 2025. Ini ada 13 poin ya. Dari 13 poin kita ringkas jadi 6 ya. Yang pertama, mengawal sampai tuntas pansus hak angket pemakzulan Sudewo sebagai Bupati Pati secara akuntabel, substantif dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, tidak mengakui dan menolak semua produk kebijakan yang disusun oleh Sudewo selama dia menjabat Bupati Pati, baik kebijakan struktural, penetapan jabatan ASN, produk kebijakan, aneka kebijakan termasuk peraturan Bupati dan lain-lain,
maupun kebijakan perencanaan anggaran APBD 2025 karena terbukti tidak prosedural, sewenang-wenang, berbau KKN seperti yang sudah terungkap dalam sidang-sidang pansus. Yang ketiga, parpol dan DPRD Pati harus melawan praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme, dan arogansi kekuasaan terutama di tingkat kabupaten hingga tingkat desa. Keempat, seluruh anggota DPRD Pati harus bekerja maksimal untuk kemaslahatan warga Pati. Kelima, khusus kepada PDI Perjuangan sebagai partai dengan kursi di DPRD terbanyak, menduduki jabatan Ketua DPRD dan juga kadernya menduduki posisi sebagai Ketua Pansus Hak Angket Pemakzulan Sudewo Bupati Pati untuk pertama, konsisten bersama rakyat Pati untuk memakzulkan Bupati Sudewo. Kedua, tidak mengganti Bapak Teguh Bandang Waluyo sebagai Ketua Pansus Hak Angket Pemakzulan Sudewo Bupati Pati. Ketiga, mengganti Haji Joko Wahyudi dari keanggotaan Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Sudewo karena terindikasi berpihak pada Sudewo. Poin keenam, kepada Partai Gerindra sebagai partai pengusung Bupati Pati Sudewo agar segera satu, mengganti Irianto Budi Utomo dari keanggotaan Pansus Hak Angket Pemakzulan Sudewo Bupati karena terindikasi berpihak kepada Sudewo. Dua, mengawal kasus indikasi tindak pidana korupsi Sudewo Bupati Pati yang sedang ditangani KPK RI. Ketiga, DPC Gerindra Kabupaten Pati segera meminta kepada DPP Gerindra agar mencabut status Sudewo, memecat Sudewo sebagai pengurus maupun anggota Partai Gerindra di semua level dan sekaligus menghentikan Sudewo dari jabatan sebagai Bupati Pati. Sekali lagi kami sampaikan, masyarakat Pati bersatu, teguh, konsisten menolak Sudewo sebagai Bupati Pati terhitung sejak 13 Agustus 2025 karena telah berkhianat kepada rakyat, memposisikan diri sebagai raja di Pati padahal dia dan jajarannya dibayar dari uang dan pajak rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang lain atau cukup dulu? Cukup ya. Cukup dulu ya. Jadi terima kasih Pak Tony yang telah menyampaikan tadi beberapa hal, tapi yang bersama yang disampaikan Mas Pak Ulil ya. Cak Ulil yang disampaikan oleh Cak Ulil. Ya. Minta anu Mas, itu yang dibacakan tadi. Iya. Tolong saya minta. Terima kasih Pak Tony dan Cak Ulil yang telah menyampaikan tuntutan dari aksi masyarakat Kabupaten Pati Bersatu. Tadi ada beberapa hal yang mana sebagai pimpinan DPRD tadi ada bisa saya jawab, kemudian nanti yang kapasitas saya sebagai pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga akan saya jawab. Tapi yang manakala menjadi tanggung jawab atau pertanyaannya ditujukan kepada
Partai Gerindra, tentunya nanti yang menjawab adalah pimpinan Partai Gerindra atau fraksi Gerindra. Saya sampaikan kepada teman-teman aliansi ya, bahwasanya yang hadir di sini ini sudah mewakili di masing-masing fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Pati, sudah komplit. Karena fraksi di DPRD Kabupaten Pati ini ada 7, 1 PDI Perjuangan, 2 Gerindra, 3 Partai Kebangkitan Bangsa, 4 P3, 5 Golkar, kemudian 6 Demokrat, 7 Partai Keadilan Sejahtera. Jadi komplit, ada perwakilannya dan masing-masing ada ketua fraksinya, dan kebetulan dari masing-masing ketua fraksi itu juga menjadi anggota pansus yang ada di DPRD Kabupaten Pati ini. Untuk itu ya, Pak Tony dan teman-teman aliansi masyarakat Kabupaten Pati, ya, saya selaku pimpinan DPRD menjawab tidak ada penggembosan terhadap ya, pansus yang telah berjalan. Bahkan kami pimpinan DPRD memerintahkan pansus untuk bekerja semaksimal mungkin, akan tetapi yang terpenting memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena apapun yang diputuskan pansus ini nanti akan kita bawa ke Mahkamah Agung ya. Maka dari itu pansus pun perlu bekerja dengan hati-hati, tapi tidak ada penggembosan Bapak Ibu. Kalau boleh ditanyakan satu persatu, tidak pernah saya itu ya mengintervensi terhadap teman-teman anggota pansus, baik pimpinan maupun anggota DPRD. Baik pimpinan ini tidak pernah mengintervensi, tidak ada. Hanya ketika pimpinan itu memberikan pendapat, tetap kita karena cinta Pati, kita jaga situasi di Kabupaten Pati ini agar tetap kondusif. Jangan sampai kita terbawa arus, terprovokasi sehingga Kabupaten Pati ini tidak kondusif, karena kita sendiri yang rugi. Tujuan kita kan baik untuk mensejahterakan masyarakat. Yang Bapak Ibu sampaikan ya untuk ya supaya Pak Sudewo lengser, itu juga tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Pati yang bermula dari kenaikan pajak Bapak Ibu. Jadi clear saya jawab, tidak ada penggembosan. Bahkan kami memerintahkan pansus untuk bekerja secepat mungkin, semaksimal mungkin. Kalau memang masih perlu penggalian terhadap ya, informasi atau data atau materi, silahkan. Siapapun yang dipanggil, monggo kami persilahkan. Tidak pernah kami halang-halangi untuk ya, memanggil seseorang. Ya. Itu kami persilahkan terhadap ketua pansus maupun anggota pansus. Kemarin ketika pansus mau rapat intern, kami dibel Pak Yono, Pak ada pesanan, tidak ada, yang penting pansus bekerja. Ini ada orangnya fair, tidak ada. Ya. Jadi percayakanlah pada teman-teman pansus atau Bapak Ibu yang juga bisa mengawal ya, satu persatu anggota pansus ini. Kalau perlu dengan kawan tidak apa-apa, sejauh mana mereka komitmennya terhadap penanganan ya, persoalan-persoalan yang menangani persoalan Pak Bupati Pati ini. Bahkan ya Bapak Ibu, di DPRD ini tidak ada satu partai pun yang menolak hak angket. Artinya kita kan memang setuju hak angket ini. Cuma kita ya harus berhati-hati karena yang kita hadapi juga kelasnya bupati. Jadi kita jangan sampai materi atau ya, bukti yang kita bawa itu nanti kita di Mahkamah Agung dikembalikan lagi. Kan begitu Bapak Ibu ya. Jadi yakinlah dari kami pansus akan bekerja semaksimal mungkin. Tidak ada yang namanya itu intervensi atau dari siapapun, tidak ada. Tidak ada Bapak Ibu. Cuman pansus ini juga kadang-kadang kami perintahkan untuk penggalian materi atau informasi tidak harus di rapat-rapat pansus, misal saja dari luar. Ya, Bapak Ibu bertanya di
saksi ya, yang bisa dimintai pendapat dari luar, yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Kami persilahkan. Bahkan kami sarankan tidak hanya di pansus, di luar misalnya ada ketemu ya dengan tim ahli yang bisa dimintai pendapat juga kami persilahkan. Tidak kami larang Bapak Ibu. Betul itu. Kemudian saya ingin menjawab apa yang menjadi kapasitas saya sebagai pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Pati. Ya, kami dari PDI Perjuangan telah berkomitmen untuk dibentuknya hak angket. Ya. Kemudian, mohon maaf pada saat itu yang memimpin rapat paripurna hak angket juga saya sendiri. Kemudian yang memimpin terbentuknya pansus juga saya sendiri. Ya, artinya kami sepakat proses pansus ini tetap berjalan. Kemudian yang berikutnya ya, tidak ada rencana, tidak ada indikasi, tidak ada keinginan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengganti ketua pansus, dalam hal ini adalah Bapak Teguh Bandang Paloyo. Karena Bapak Teguh Bandang Paloyo ini ditunjuk oleh fraksi PDI Perjuangan ya, diamanati menjadi anggota pansus, kemudian ketika sudah menjadi anggota pansus berembuk hasil musyawarah dan mufakat dari 15 anggota pansus itu, Pak Teguh Bandang Paloyo ini ditunjuk menjadi ketua pansus, ditetapkan dalam rapat paripurna. Jadi tidak bisa diganti dengan serta-merta terus diganti Bapak Teguh Bandang Paloyo, tidak bisa Bapak. Jadi jangan mudah terprovokasi, karena yang namanya politik ya, DPRD itu kan panggungnya panggung politik. Orang yang jarang bicara mungkin dianggap, tapi yang sering berbicara dianggap itu jangan mudah terprovokasi Bapak Ibu. Ya. Ya, saya ingin meluruskan, jadi PDI Perjuangan sendiri tidak ingin mengganti Bapak Teguh Bandang Paloyo. Pak Teguh Bandang Paloyo tetap menjadi ketua pansus. Bahkan Bapak Teguh Bandang Paloyo ini sudah mendapat persetujuan dari DPP untuk menjadi ketua pansus Bapak Ibu. Sudah kuat sekali. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu ya, dari teman-teman aliansi. Kemudian yang berikutnya saya juga menjawab apa yang menjadi kewenangan saya sebagai pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terkait dengan tuntutan dari teman-teman aliansi masyarakat Kabupaten Pati Bersatu agar salah satu anggota pansus dari PDI Perjuangan Bapak Joko Wahyudi untuk diganti dari keanggotaannya menjadi anggota pansus. Itu akan kami proses segera mungkin ya, akan kami tidak lanjuti, tapi prosesnya tetap begini Bapak Ibu, saya sampaikan. Fraksi PDI Perjuangan bersurat kepada pimpinan, ya nanti pimpinan disampaikan dalam rapat paripurna penggantian Saudara Joko Wahyudi menjadi dari keanggotaan sebagai anggota pansus. Jadi tidak bisa hari ini dengan berkirim surat kemudian Joko Wahyudi diganti, tidak bisa Bapak Ibu. Jadi harus ada tahapan atau proses yang harus kita lalui. Kalau itu tidak kita lalui, nanti akan cacat. Pansus itu akan cacat. Kalau pansus cacat hukum, maka pansus itu tidak berlaku. Jadi kita juga harus berhati-hati Bapak Ibu. Ya. Kemudian kembali lagi kapasitas kami sebagai anggota DPRD dan pimpinan anggota DPRD terkait dengan poin 2 yang disampaikan Cak Ulil tadi, yaitu tentang ya, agar kita memboikot apa yang menjadi produk atau kebijakan Pak Sudewo. Ini kita diskusi Pak ya, kita diskusi. Ini perlu kami sampaikan Bapak Ibu ya, apapun terkait yang menjadi kebijakan Pak Sudewo selama tidak melanggar hukum ya, itu masih bisa kita laksanakan Pak. Seperti dalam hal APBD. Ya, kalau kita tidak melaksanakan itu kita salah Pak. APBD ini kita bahas tetap sama eksekutif. Dalam hal ini adalah TAPD yang ditunjuk oleh Pak Bupati Pak. Kalau kita tidak bahas DPRD itu nanti final seluruh anggota DPRD itu tidak bayaran 6 bulan. Betul.
Tergantung kesalahannya disebabkan oleh pihak dari mana. Kalau dari pihak DPRD tidak bayaran. Kalau dari PNS yang tidak bayar. Dan apapun yang Pak Sugiowo ini kan secara konstitusi masih bupati-pati. Ketika dengan menuntut untuk Pak Sugiowo mundur, ya mari kita lakukan itu bersama-sama. Kita akan mengawal bersama-sama. Tapi secara konstitusi Pak Bupati-Pati itu masih bupati-pati. Tapi kalau kebijakan Pak Bupati salah bukan berarti tidak bisa dipidanakan, bisa, pidana juga bisa. Tapi ada tahapan atau proses di tempat yang lain. DPRD ini kan sebagai perantara atau proses, Pak. Misal saja ini, Pak ya. Saya ini kan sering mengkritisi kebijakan kepala daerah yang ada di Pati ini. Sebelum Pak Bupati Sugiowo ya ada PJ, Pak Enggar, kemudian yang satu Pak Jarwanto, kemudian Pak Haryanto. Yang namanya kebijakannya ini sering kita yang kritisi di laporan pertanggungjawaban kepala daerah yang disampaikan kepada DPRD, Pak. Tahu itu kebijakannya itu yang menurut saya kurang pas, tapi kami hanya bisa memberikan rekomendasi, Pak. Prosesnya adalah tidak ada proses, hanya proses dipakai untuk memperbaiki saja. Maka dari itu kalau memang kebijakan Pak Sugiowo ini ada yang melanggar hukum, ada yang melanggar aturan, ya ranahnya di mana, ya, dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu Pak Tony dan Cak Ulil ya, yang nanti kita diskusikan tidak apa-apa. Tapi prinsip sebagai pertanggungjawaban kami sebagai pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, saya dan teman-teman PDI Perjuangan berkomitmen terhadap jalannya pansus DPRD Kabupaten Pati. Kemudian kami tidak akan mengganti Saudara Teguh Bandang Waloyo. Kemudian yang ketiga, saya akan memproses apa yang menjadi tuntutan teman-teman aliansi itu tadi terkait dengan pergantian Saudara Joko Wahyudi. Itu dari saya, mungkin yang dari gereja biar di siapa Haldi, itu kami silakan kepada Bapak Haldi untuk menjawab apa yang menjadi tuntutan dari teman-teman aliansi masyarakat Kabupaten Pati. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Pak Staf yang kami hormati, Bapak-bapak dari aliansi masyarakat Pati Bersatu, semuanya ada yang tidak bisa kita sebut satu persatu yang kami hormati, dari fraksi fraksi DPRD yang hadir saat ini beserta anggota yang kami hormati, juga seluruh pimpinan DPRD yang kami hormati. Saya dari Partai Gerindra, baik Ketua DPC maupun dari fraksi Gerindra. Ya. Untuk DPC Partai Gerindra maupun fraksi Gerindra sudah merestui anggota kami untuk menjadi pansus hak angket, yaitu berdua, yaitu Bapak Irianto dan Ibu Yeti Kristianti. Nah, keduanya ini sudah mengikuti jalannya pansus mulai awal sampai kemarin. Ya. Ini, jadi Partai Gerindra ini juga menyetujui hak angket. Ya. Jadi dengan atau sama dengan fraksi-fraksi yang lain. Nah, apabila ada kesalahan dari anggota pansus kami,
yang mana pada hari ini disampaikan itu memohon agar saudara Irianto Budi Utomo dari fraksi Gerindra ini diganti. Jadi prosesnya sama. Jadi nanti fraksi membuat surat kepada Ketua DPRD. Ya, Ketua DPRD nanti memproses untuk diadakan pergantian. Jadi ini ada dua, dari PDI juga ada, dari Gerindra juga ada. Nah, kami siap untuk mengganti Bapak Irianto Budi Utomo selaku Pansus, dan itu nanti akan kami ganti dan diumumkan ketika ada rapat paripurna. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengawal kasus indikasi tidak pidana korupsi Bapak Sugio Parti yang sedang ditangani KPK RI. Ya. Ini apa yang menjadi tuntutan kedua, ini nanti akan kami sampaikan ke DPP melalui DPD Gerindra Jawa Tengah. Jadi nanti kami akan bersurat ke DPD Provinsi Jawa Tengah, sehingga nanti surat tersebut akan dikirim ke DPP Partai Gerindra Pusat. Itu yang kedua. Yang ketiga, DPC Gerindra Kabupaten Pati segera meminta kepada DPP. Nah, ini juga sama, yaitu minta agar Pak Sudiwo ini dikeluarkan dari kepengurusan DPP dan keanggotaannya, serta ini nanti meminta agar Bupati dipecat. Ini sama Pak Tony, ya, Pak Boto. Ini nanti insya Allah ini nanti akan kami surati DPD ke DPP. Tiga hal tadi: kepengurusan, keanggotaan, dan pemecatan. Jadi apa yang menjadi tuntutan ini insya Allah akan kami sampaikan ke DPP. Jadi kita juga tidak akan apa ya istilahnya apa Pak? Cerita sinut. Coba Tony ya. Orang cerita sinut. Apabila nanti dikawal, silahkan dikawal. Ya. Silahkan nanti dikawal. Saya siap untuk ditemani. Itu ya dari Siap ya? ya. Dari kami ini saya tidak main-main Pak, walaupun saya tertawa karena ini teman-teman saya semua ini, saudara-saudara kita semua. Nah, itu saya kira dari saya kita cukupkan, karena tadi sore itu aku merenung Pak. Aku itu habis diapa no Mas Tony yo aku gitu. Tapi alhamdulillah enggak Pak. Buyon bloko Pak, buyon bloko, buyon kan buyon kanto dan orang marai stres gitu. Siapa? Saya kira itu. Apabila ada kesalahan, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hardi selaku Wakil Ketua DPRD maupun pimpinan dari Partai Gerindra. Bapak Ibu, teman-teman aliansi dan semuanya yang hadir ya. Jadi apa yang menjadi keinginan dan tuntutan oleh teman-teman aliansi itu
kami sepakat. Hanya yang perlu kami pertimbangkan tadi adalah poin 2. Kalau kita tidak bahas Pak, kalau kita tidak menyetujui, itu dampaknya tidak hanya di Pak Sudirwo saja, tapi di seluruh masyarakat Kabupaten Pati yang lain. Misal saja ya pegawai negeri yang lain yang tidak bersalah pun tidak bisa gajian karena APBD-nya tidak sah, gitu. Tidak dibahas, tidak sah, kan juga kasihan Bapak Ibu. Jadi marilah kita sepakat, proses pansus itu tetap berjalan, ya. Kumpulkanlah data semaksimal mungkin. Mungkin kalau jaringan ada bukti-bukti ya disampaikan ke teman-teman pansus atau ke ketua pansusnya. Tidak apa-apa Bapak Ibu. Jaringan mempunyai hak untuk mengawal pansus itu. Jaringan untuk bertemu di mana saja bisa mempunyai hak. Nah perlu bertemunya ya wong akeh ora siji loro biar tidak dicurigai kan gitu. Pas kayak gini ini curigaan biasa Pak. Apa meneh? Wong PDI Pak dicurigai. Provokatornya PDI katanya kan gitu. Di sini ya, di sisi yang sebelah yang mau didemo juga orang PDI. Kadang saya bingung, masalah demo ini bukan masalah demo-demonya Pak, bukan pertanyaannya. Nek di demo sudah kepena partai ini Pak. Sing di partai, sing nek partai sudah kepena. Kok kita diskusi bisa Pak, siap. Misalnya 24 jam diundang ke DPRD kita diskusi, ya kita diskusi bagaimana itu kita welcome. Kami juga mempersilahkan karena kita komunikasi dengan pimpinan Pansus, Pak Bandang, Pak Joni ya. Pak Joni itu teman-teman aliansi coba difasilitasi yang baik untuk bertemu di mana, silakan. Cuma dari pertanyaan tadi yang saya belum bisa menjawab sepenuhnya adalah di poin 2. Hanya ketika nanti ada satu persoalan yang dilanggar oleh Pak Sudirwo, kami siap untuk memproses apabila itu di ranah kami sebagai anggota DPRD yang mempunyai fungsi pengawasan. Kemudian saya sedikit saja ingin bertanya kepada Cak Ulil yang menyampaikan tadi terkait dengan anggota kami Pansus ya. Alasannya apa nanti biar kami pun mengundang Mas Joko juga enak menyampaikannya karena apapun kami juga punya pertanggungjawaban moral terhadap Mas Joko. Tiba-tiba saya berhentikan ini alasannya apa? Untuk itu kami minta alasan dari teman-teman aliansi terkait Mas Joko ini, Saudara Joko Wahyudi ini kenapa diberhentikan karena kami tidak tahu menahu. Bahkan saya juga jarang sekali komunikasi dengan Pak Joko, jarang sekali. Betul ya. Jadi itu tolong dijawab di forum ini karena di sini yang membuat surat nanti ya Mas Danu yang tanda tangan Pak Suyono. Pak Suyono ini ketua fraksi dari PDI Perjuangan, Mas Danu sekretarisnya. Jadi nanti kita membuat pengusulan itu Mas Joko juga harus ditebusi Pak. Tata kramane orang berpartai, orang berorganisasi kan begitu. Biar clear. Jadi alasannya harus jelas. Nanti dikirain diganti kesewenang-wenangan Ketua DPRD, kesewenang-wenangan Ketua Fraksi PDI Perjuangan atau kesewenang-wenangan Ketua Pansus. Nanti asumsi-asumsi itu digoreng kan tidak baik. Nah, itu tolong untuk dijawab Pak. Silakan. Ya, izin Pak, sebentar Pak. Ya. Sekalian, jadi tadi sebetulnya mau kita sampaikan, jadi tentunya harus ada alasan karena apa kok Pak Ir kok minta diganti. Tadi mau kita sampaikan tapi lupa Mas Bodoh. Ya sekalian Mas nanti dijawab Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Bapak Ibu yang hadir di ruangan yang terhormat ini ya. Ada beberapa hal yang saya sampaikan terkait beberapa anggota pansus Pak ya. Satu Bapak Joko Wahyudi, kenapa kok dari teman-teman kita minta diganti? Karena selama kita hadir di pansus Pak, itu Bapak Joko Wahyudi seringkali tidak hadir Pak di rapat pansus Pak. Itu. Yang kedua untuk Gerindra, apa yang disampaikan oleh Bapak Irianto itu seolah-olah itu menguntungkan dari Bapak Bupati Sudirwo Pak. Terus satu lagi, saya mau menanyakan kepada Bapak DPC Panitia, kapan surat yang tadi jaringan sampaikan itu dibuat
biar media bisa meliput Pak. Langsung malam ini kita buat. Oke siap, terima kasih. Cukup itu Pak yang saya sampaikan. Tapi Terima. kalau sekretaris saya sudah pulang yuk besok pagi. Besok pagi Pak ya. Siap, terima kasih. Oke, cukup itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung ya, nyambung Ya, silakan Pak Tony. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Pak Boto ya. Tapi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Pak Hardi selaku Ketua DPC dan mungkin Ketua Fraksi Gerindra ya Pak. Siapa Ketua Fraksi? Mbak Yeti. Mbak Yeti ada nggak menerima surat dari Masyarakat Parti Bersatu tertanggal 31 Agustus 2025 perihalnya? Coba kalau udah dapat. Kalau yang udah dapat pasti tahu perihalnya. Ya ada. Pak Hari udah baca ya? Sudah. Udah. Coba dibaca perihalnya Mbak. Perihalnya mendesak dan menuntut agar dilakukan pergantian anggota panitia khusus dari fraksi Partai Gerindra dari Kabupaten Pati. Alasannya yang pertama bahwa Udah Mbak, udah. Cukup perihalnya aja. Nah ini yang kita sayangkan itu. Kita udah jauh-jauh sebelum aksi ini bersurat. Karena apa? Kita udah mengetahui bahwa Pak Ir ini di sidang pansus itu justru menyalahkan sesama tim pansus. Coba bayangkan, dia nyalahkan itu nggak ada kesepakatan mengundang ini. Seakan-akan dia tidak ikut di rapat pansus itu. Gitu loh, makanya kita bilang ini orang otaknya jalan atau tidak ya. Mohon maaf ya, saya nggak suka ngomong di belakang, saya langsung to the point aja kalau ngomong. Mohon maaf kalau agak kasar omongan saya, karena sebel saya. Dia ada di dalam ruang pansus, dia mengikuti rapat pansus, tapi justru menyalahkan teman-teman tim pansus. Saya tidak diikut sertakan membahas itu, mengundang ini, mengundang itu. Terutama pas pemeriksaan itu ya, Dewas itu ya, ketua Dewas ya. Nyalahkan tim pansus, nggak tahu ya. Nah, yang kita sayangkan begini-gini nih. Nunggu ada aksi dulu, nunggu ada protes dulu, besar-besaran baru. Ya nanti kita surati, bla 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 bla. Kalau nggak ada kayak gini, ada nggak ditanggapi Mbak Yeti selaku ketua fraksi? Mbak Yeti kenapa nggak ditanggapi? Setidak-tidaknya dibalas dong secara surat. Mohon maaf, kami belum bisa mengakomodir desakan atau tuntutan teman-teman. Gitu loh, kita juga paham apa alasannya. Ini jelas loh, kami uraikan loh alasannya. Bukan sebatas lisan kok, ada suratnya. Gitu loh. Nah itu yang kita minta, tolonglah cara-cara seperti ini diubah. Biar Pak Kapolresta, Pak Dandim yang ada di sini, yang tugas di sini, tidak ribut mengamankan kita. Tunggu aksi dulu, baru diakomodir, baru diterima. Ya, gitu Pak Hardi. Pak Yeti, selaku ketua fraksi, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Tony ya. Terima kasih atas masukannya dengan Mas Tony tadi, Pak Tony ya. Baik dari PDI Perjuangan maupun dari Partai Gerindra sudah kami lanjuti apa yang menjadi tuntutan teman-teman aliansi masyarakat Kabupaten Pati Bersatu. Ini Mas Tony ya. Saya juga mengucapkan terima kasih nih. Alasannya Mas Joko Wahyudi minta diganti itu karena jarang masuk. Ya, kami ya. Ya, terima kasih. Artinya kan jelas nanti biar ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Cukup ya. Cukup ya. Terima kasih. Izin Pak Pimpinan, Pak Ali, kalau boleh hasil kesepakatan kita kali ini hari ini dibuat di dalam surat tertulis dong. Nanti ditandatangani pimpinan dan perwakilan dari kita juga ditandatangani dalam bentuk kesepakatan bersama. Kalau boleh, tapi kalau nggak boleh juga ya kami tetap boleh, harus boleh. Hasil dari audiens ini biar kita punya pegangan. Kan tadi Pak Hardi dan Pak Ali kan bilang silakan dikawal kita. Kalau boleh di PP terus ya, ini bentuk salah satu bentuk pengawalannya. Ya, ada dong kesepakatan tertulis kita. Kalau cuma lisan kayak gini kan kurang sreg. Artinya kita tertib administrasinya jalan. Gitu. Saya Nova Yazid dari Aspirasi. Langsung saja, jika tadi Mas Tony sudah menjelaskan dengan detail, lalu Cak Ulil membacakan, Mas Boto dan lain menambahi, saya cuma singkat saja.
harapannya yang pertama, jika memang ini disepakati, ditulis sebagai bagian dari fakta integritas kita bersama. Yang kedua, Bapak-bapak pimpinan yang terhormat nanti bisa juga menyampaikan di hadapan teman-teman yang di luar sedang menunggu hasil kesepakatan kita sore ini apa, agar itu jelas bahwa Bapak-bapak pimpinan yang terhormat, wabil khusus Bapak-bapak dan Ibu-ibu Pansus dan hak angket itu memang selalu kooperatif dan berjalan sesuai realnya. Saya kira itu saja. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nopal. Mas Tony tadi yang disampaikan atau Pak Tony tuntutan Mas Tony aja, Pak Ali, Mas Tony aja. Kalau di Sumatera itu kan Mas mahal Pak, kalau di Jawa murah. Jadi makanya saya panggil Pak itu ya. Nah, terima kasih Mas Tony ya. Jadi prinsip ya dari tuntutan-tuntutan ini tadi ya, kami selaku pimpinan DPRD maupun pimpinan partai politik yang menjadi kewenangan kami siap untuk menandatangani. Hanya satu poin tadi, poin 2. Itu kalau saya tanda tangani Pak, saya yang salah. Artinya saya tidak tahu aturan. Kalau poin 2 ini saya tanda tangani, saya bisa dipenjarakan itu kalau poin 2 ini saya tanda tangani Bapak Ibu. Ya, jadi izin saya menyampaikan untuk poin 2 saya tidak mohon maaf ya kalau dimasukkan dalam hasil diskusi ini kita kemudian kita tanda tangani poin 2 untuk ditinggal. Terkait dengan komitmen untuk mengawal pansus, oke siap. Kemudian dari Gerindra tadi mengusulkan siap. PDI Perjuangan akan mengganti Joko Wahyudi, siap. Tidak mengganti Pak Teguh Badang Waloyo, oke sekali ya. Clear ya Pak ya. Tapi satu poin itu kita tinggal. Oke siap. Kita sampaikan di luar juga. Oke, terima kasih. Dibuat secara tertulis Pak ya hasil audisi. Nanti dibuat Pak Sekretariat DPRD, Pak Bayu mungkin dan Pak Iwan ya. Dan nanti dibuat, nanti kita tagkan ya. Ya. Ini kan begini ya. Ini dibuat dulu. Ini kita buat dulu atau ya hasil ini kita bacakan meskipun belum ditandatangani, kita bacakan untuk disampaikan di sana untuk mempersingkat waktu biar nanti pulangnya teman-teman itu tidak kemalaman. Tapi prinsip apa yang menjadi kesepakatan ini ya tetap kita tandatangani pimpinan DPRD dan pimpinan Pansus serta pimpinan fraksi. Ya Pak Bono ya Pak Tony ya. Ini terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin satu lagi, Pak Ali. Terkait poin 2 itu kita berada pada posisi yang tengah-tengah aja. Ini kan tertulis di sini tidak mengakui dan menolak semua. Memang semua itu kan terlalu mengeneralisir. Kita berada di tengah-tengah aja. Lebih baik ini poin 2 kita sepakati begini aja Pak Ali. Tidak mengakui setiap kebijakan yang terbukti melanggar hukum. Gimana? Ya, itu dia yang terindikasi melanggar hukum. Kan ada contohnya kenaikan PBB yang tidak melibatkan bla bla bla, itu kan tim pansus lah yang paham itu. Ya kan? Kemudian rangkap jabatan bla 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 kan? Itu yang kita maksud. Memang semua ini juga seakan-akan mau menjebak Pak Ali dan kawan-kawan. Kami juga oke, kalau ya tidak mengakui kebijakan Pak Bupati yang melanggar hukum, terbukti melanggar hukum, Mas Irwan ya, terbukti melanggar hukum, sepakat ya. Teman-teman sepakat ya? Oke, sama Pak, jalur suratnya tuh Pak dari PDI, dari PJP maupun. Ya, ini saya sampaikan ya. Begini, besok itu kan Sabtu libur. Senin dibuat, Rabu itu ada paripurna perubahan. Ada paripurna perubahan jadwal, sekaligus nanti paripurna penyampaian ya, perubahan anggota pansus tadi. Jadi suratnya dari nanti fraksi PDI Perjuangan dibuat hari Senin. Ya kan? Kemudian Gerindra juga dibuat hari Senin. Kemudian hari Selasa berproses, hari Rabu disampaikan di dalam rapat paripurna. Ya Pak Bono ya dan teman-teman ya, clear ya. Oke. Clear, terima kasih. Banyak semangat.